Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Komisi 1 DPR hari ini menggelar rapat internal untuk membahas uji kelayakan dan kepatutan bagi calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Rapat yang digelar secara tertutup ini dilakukan setelah Komisi 1 menerima surat penugasan dari Badan Musyawarah. Sebelumnya, Saudara, pada Rabu kemarin, Bamus menyerahkan surat penugasan kepada Komisi 1 DPR RI. Komisi 1 menargetkan akan menyelesaikan tahap lanjutan dalam waktu cepat. Wakil Ketua DPR, Saudara, Sufmi Dasko Ahmad memperkirakan proses uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI akan digelar besok dan akan selesai dalam waktu 1 hari. Rapat yang digelar oleh Komisi 1 hari ini akan lebih menyoroti mekanisme uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI. Rencananya, Saudara, uji kelayakan dan kepatutan akan dilakukan besok 5 November 2021. Nama calon Panglima TNI ditargetkan sudah dibawa ke rapat paripurna pada tanggal 8 November 2021. Proses yang cepat ini dilakukan agar Presiden segera bisa melantik Panglima TNI yang baru. Kalau menurut pengalaman Bamus kemarin, rangkaian fit and proper test dimulai hari ini. Hari ini adalah rapat internal, kemudian direncanakan besok adalah fit and proper test yang dilakukan oleh Komisi 1. Hari ini kan rapat internal. Iya, kalau misalnya Jumat ada fit and proper test 1 hari selesai semuanya. Kalau menurut pengalaman yang ada, fit and proper test biasanya nggak lebih dari 1 hari. Karena kan calon tunggal, kalau lebih dari 1 ya bisa lebih dari 1 hari. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala mendukung langkah Presiden Joko Widodo mencalonkan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Yusuf Kala menilai Jenderal Andika Perkasa merupakan sosok berpengalaman dan mendukung secara moral langkah Presiden Joko Widodo. Ya kita dukunglah apa-apa Presiden Jokowi. Kita tidak potensi untuk secara moral. Beliau kan sudah pengalaman, makanya sih kekar lagi kan. Berarti artinya cocok Pak ya pemilihan Jokowi itu Pak ya? Pemilihannya cocok ya atas salah satu nama itu? Kita ikut Presiden. Ya. Sementara itu, Saudara, untuk calon Kepala Staf TNI Angkatan Darat, anggota Komisi 1 TB Hasanuddin mengatakan ada 2 kandidat kuat yang akan mengisi posisi Kepala Staf Angkatan Darat. Keduanya adalah Pangkostrat Letjen Dudung Abdurrahman dan Wakasat Letjen Bakti Agus Fajari, Saudara. Menurut TB Hasanuddin, Letjen Dudung akan pensiun pada Desember 2023. Sementara itu, Letjen Bakti Agus akan pensiun pada Desember tahun depan. Seperti apa tradisinya sekarang? Biasanya ya, Kasat itu adalah mereka yang bintang 3 diangkat dari Wakasat atau Pangkostrat. Nah, itu yang sudah seperti itu. Jadi yang ada di sini ya memenuhi persyaratan mungkin dari kebiasaan ya, kecuali misalnya ada petunjuk lain ya. Itu satu adalah Letjen Bakti Agus Wakasat dan yang kedua Letjen Dudung Pangkostrat. Tapi dari dua ini Pak Agus akan pensiun 1 September tahun depan. Nah, sementara Pak Dudung akan pensiun 1 Desember tahun 2023. Nah, ya kira-kira siapa? Saya tidak mau berandai-andai, ya kita tunggu saja keputusan Presiden nanti. Sementara itu, Saudara, calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa baru-baru ini melepas prajurit Angkatan Darat untuk berlatih bersama dengan Angkatan Darat Amerika Serikat di Honolulu, Hawaii. Kami cuplik dari YouTube TNI Angkatan Darat, ada 186 prajurit yang dilepas Kasat. Mereka adalah prajurit terpilih dari masing-masing satuan di Angkatan Darat. Jenderal Andika Perkasa berpesan, selain bertukar pengetahuan, prajurit bisa membuka jalan untuk menambah sahabat dari negara lain, yakni Amerika Serikat. Tujuan kita ke sana adalah untuk berlatih dan juga bersahabat. Dan saya ingin persahabatan apapun yang rekan-rekan buat di sana harus dibawa sampai kapanpun. Harus
Semakin banyak teman, semakin bagus. Selamat bertugas semuanya. Saya ingin rekan-rekan sekalian benar-benar mendapat banyak manfaat. Selamat berlatih. Terima kasih. Lalu bagaimana persiapan uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI di DPR? Akan dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV Aulia Faradina. Selamat petang Aulia. Aulia, sudah bisa dipastikan apakah fit and proper test ini akan dilaksanakan esok hari, Aulia? Ya, Yasir, tadi dari hasil rapat internal Komisi 1 diputuskan bahwa rangkaian fit and proper test untuk calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan dimulai besok. Tetapi besok konfirmasi dari anggota Komisi 1 Bobi Rizaldi tadi menyebutkan bahwa besok agendanya hanya baru verifikasi dokumen atau berkas-berkas dari Jenderal Andika Perkasa, yaitu seperti berkas identitas pribadi, kemudian dokumen LHKPN dan juga dokumen pajak. Tentunya rangkaian besok ini sudah mulai sesuai dengan arahan dari pimpinan DPR RI. Tapi kalau agenda fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakannya diputuskan untuk digelar pada hari Sabtu nanti. Jadi setelah besok hari Jumat adalah verifikasi dokumen, kemudian dilanjutkan pada hari Sabtunya fit and proper test. Nanti Jenderal Andika Perkasa akan dihadirkan langsung dan agendanya ini nanti di 30 menit awal akan agenda terbuka, yaitu penyampaian visi misi secara gambaran besar dari Jenderal Andika Perkasa. Tapi setelah itu sampai selesai nanti akan agendanya tertutup untuk media karena akan memaparkan terkait dengan bagaimana arah kebijakan strategis dari TNI dan juga pendapat ataupun masukan-masukan dan pertanyaan-pertanyaan dari anggota fraksi Komisi 1. Kemudian juga nanti setelah fit and proper test ini selesai di hari Sabtu, maka laporan hasil fit and proper test akan langsung dibawa ke rapat paripurna tanggal 8 November atau hari Senin nanti. Kemudian dari hasil paripurna barulah nanti akan dikirimkan kembali ke Presiden Joko Widodo. Jadi tinggal nanti bagaimana Istana mengatur kapan jadwal pelantikan untuk Panglima TNI yang baru, yaitu Jenderal Andika Perkasa untuk menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto sebagai Panglima TNI. Kemudian kalau dari nuansa politik tadi dari Komisi 1 juga sudah memastikan bahwa nuansa politik ataupun juga semua anggota fraksi di Komisi 1 sudah menyatakan setuju, sepakat terkait dengan tanggal fit and proper test dan juga sosok Jenderal Andika Perkasa sebagai pengganti Marsikal Hadi Cahyanto karena dinilai Jenderal Andika Perkasa ini memiliki unggul dalam sisi profesionalitas, kemudian juga sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya. Lalu dalam fit and proper test nanti kami juga tadi sempat tanyakan apa yang akan digali. Nanti akan digali lebih kepada bagaimana arah kebijakan selama 1 tahun ke depan kepemimpinan dari Jenderal Andika Perkasa, seperti misalnya bagaimana menangani tantangan ancaman geopolitik, kemudian perang fisik dan juga perang cyber. Lalu juga akan ditanyakan bagaimana langkah-langkah dari Jenderal Andika Perkasa ini menangani masalah-masalah daerah yang rawan konflik seperti di Aceh, Poso, perairan Natuna dan juga di tanah Papua. Yasir. Jurnalis Kompas TV Aulia Faradina, terima kasih atas informasinya terkait dengan Komisi 1 DPR yang besok akan memulai rangkaian uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI.